Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adzanela Fadila dari kelas 94 SMP Tensen Kamil Sidoarjo. Saya akan mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia, menceritakan cerpen yang saya buat yang berjudul Aku dan Asaku. Pagi ini mentari sudah bersinar dengan terik, menandakan bahwa hari sudah mulai siang. Remaja itu segera bergegas dan beranjak dari kasurnya setelah semalaman diisi dengan mimpi yang ia harapkan agar menjadi kenyataan. Helio, seorang remaja yang kini duduk di bangku kelas 12, sedari kecil ia memiliki mimpi untuk menjadi seorang dokter. Ayah adalah pendukung terbesarku dalam mimpi ini. Dahulu ia sering bercerita bahwa dulu ia juga memiliki mimpi yang sama denganku. Tetapi karena kondisi finansial dan faktor lainnya, ia tidak bisa menggapai mimpinya. Oleh sebab itu, ayah menjadi pendukung terbesarku dalam mimpi ini, karena ia tidak ingin hal yang dahulu ia dapatkan terjadi lagi kepadaku. Menjadi dokter bukanlah suatu hal yang mudah untuk digapai. Pintar saja tidak cukup. Yang penting ada kemauan dan pantang menyerah. Pasti bisa. Itu adalah kata-kata motivasi dari ayah kalau aku sudah mulai putus asa dengan mimpi-mimpiku. Kala berbaring di sofa, aku tiba-tiba teringat janjiku pada Luna. Esok, sepulang sekolah, kita akan belajar di perpustakaan untuk mempersiapkan Olimpiade. Sedari dulu, aku sering mengikuti beberapa Olimpiade dan macam-macam lomba. Tujuanku agar bisa dijadikan bekal untuk beasiswaku nanti. Tetapi satu sisi lain, aku masih kepikiran dengan kondisi rumahku yang semakin memburuk semenjak kepergian bunda, lalu disusul oleh ayah beberapa bulan yang lalu. Hatiku sangat sakit ketika ditinggal oleh mereka. Sekarang aku tinggal bersama pamanku. Kring-kring, suara bel sudah berbunyi, menandakan bahwa waktu pulang sekolah sudah tiba. Aku bergegas mengemasi barang-barangku, lalu bergegas untuk pergi ke perpustakaan. Sesampainya di sana, suasana perpustakaan sangat sunyi, suasana yang cocok untuk belajar. Aku menyimpan tasku sambil menunggu kedatangan Luna. Aku mencari buku-buku untuk dibaca. Aku mendengar ada suara deritan pintu. Aku menoleh, dan ternyata yang datang adalah Luna. Hai Helio, maaf aku telat. Tadi soal olimpiadeku mendadak hilang. Aku kira ada di tasku. Ternyata disimpan oleh ibu di laci meja belajarku. Suara Luna samar karena suasana perpustakaan yang tidak boleh berisik. Oh iya, gak apa-apa. Ayo kita mulai belajarnya, jawab Helio. Menolehkan kepalaku ke jam dinding, dan waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tak terasa 3 jam sudah berlalu. Sepertinya hari ini sudah cukup, matahari sudah mulai terbenam, ujarku. Ah iya, tunggu sebentar, jawab Luna yang dari tadi asik dengan dunianya sendiri karena terlalu fokus belajar. Oke, akan kutunggu, jawab Helio. Matahari sudah mulai terbenam, angin sore seakan-akan menusuk kulit-kulitku. Saya sudah pulang duluan, dijemput oleh kakaknya duluan. Tiba-tiba aku termenung dan terpikir, sepertinya aku harus mulai bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apalagi aku habis ini kuliah dan kelulusan sisa beberapa bulan lagi. Mungkin sesampainya aku di rumah, aku akan mengajak pamanku untuk berbicara. Sesampainya aku di rumah, aku bertanya pada paman. Paman, apakah boleh kita bicara sebentar? Tanyaku. Iya Helio. Apa yang ingin kamu bicarakan? Jawab paman. Ini tentang kuliahku nanti. Tenang aja, paman akan membiayai perguruan tinggimu Helio. Kamu tidak usah berpikir terlalu jauh untuk itu. Kamu meraih cita-citamu, karena dunia kuliah itu berat, tidak segampang saat kamu SMA. Mungkin kamu akan belajar jauh dari keluarga, belajar jauh dari rumah dan teman-teman. Kamu harus mulai belajar mandiri dari sekarang. Paman akan membantumu membiayai perguruan tinggimu, ucap paman sambil tersenyum dengan mengelus kepalaku.
Aku tidak tahu harus bereaksi apa selain mendekap dan memeluk hangat pamanku. Langit tiba-tiba menghitam, udara tiba-tiba begitu mencekam. Hujan turun begitu deras yang membuatku bergumam dan berpikir. Seperti biasa, aku kepikiran tentang kuliahku. Apakah aku bisa? Apakah aku benar-benar bisa untuk kuliah di kedokteran? Apakah aku yakin aku bisa masuk dengan jalur beasiswa dengan kepintaranku? Aku benar-benar bingung dengan pikiranku sendiri. Pikiranku dilintasi dengan bayang-bayang kegagalan yang menghantuiku. Mungkin aku akan berbicara dengan Bibi. Leo pasti bisa. Bibi yakin tidak ada hal yang mustahil di dunia ini. Yang penting Leo telaten dan tetap fokus belajar dan berusaha, pantang menyerah. Pasti Leo akan mendapatkan mimpi yang Leo inginkan. Ucap Bibi yang dengan menyemangatiku. Aku membalasnya dengan senyuman hangat dan berterima kasih atas kata-kata Bibi yang mulai menenangkan pikiranku. Baiklah, aku harus percaya dengan diriku sendiri. Helio, pasti kamu bisa. Ini demi aku, demi ayah, demi bunda, demi paman, dan demi semua. Aku yakin aku pasti bisa. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu, aku tidak menyangka kalau aku sudah menginjak dunia perkuliahan. Aku, Luna, dan Adriela berada di satu kampus yang sama, tetapi Adriela masuk di jurusan sastra Fakultas Bahasa dan Seni, sedangkan aku dan Luna berada di Fakultas Kedokteran. Aku bisa masuk di Fakultas Kedokteran karena mendapatkan beasiswa. Soal Olimku yang aku menangkan di juara 1 dan diikuti oleh Luna sang juara 2. Itu sangat berpengaruh penting dengan beasiswaku. Aku yakin Bunda dan ayah pasti sangat bangga di atas sana. Aku saja sangat bangga dengan diriku, apalagi mereka. Andai saja mereka masih ada di sini, pasti aku bisa merasakan bahagia bersama mereka. Di hidupku banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil. Kita harus berani pantang menyerah, jangan gampang putus asa, dan harus selalu fokus ke depan untuk menggapai apa yang kita inginkan, menggapai cita-cita, menggapai mimpi, tanpa harus melibatkan orang lain. Kita tidak bisa selalu mengandalkan orang lain. Kita harus bisa berdiri sendiri dengan pendirian kita tanpa harus dicampuri dengan tangan atau urusan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak kekurangan.